Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kuardiasa. Dan kali ini kita lagi di segmen movie review bareng aku Kuardiasa. Kita akan nge-review salah satu film horor Indonesia yang ini adalah pertama kalinya horor Indonesia mengangkat tema exorcism, atau kalau di agama Islam mungkin kayak ruqyah gitu ya. Nah, proses exorcism ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ini harus dilakukan oleh pastor ataupun romo yang memang tersertifikasi oleh Vatikan gitu ya. Jadi yang nggak bisa sembarangan orang. Dan infonya bahwasanya izin untuk membuat film Kosa Gelap ini itu juga lumayan ribet gitu, karena harus mendapatkan izin dari Vatikan gitu, yang punya wewenang gitu terkait kasus ini, yang kemudian akhirnya dibuat filmnya berdasarkan kisah nyata sebuah pengalaman exorcism di Indonesia. Dan ini menurutku suatu yang cukup baru ataupun ya bisa dibilang fresh lah gitu di perfilman horor Indonesia, yang kalau dari kemarin-kemarin itu banyak banget ngambil sudut pandang dari agama Islam kayak ya banyak lah ya, tapi kalau di kali ini spesifik itu adalah agama Katolik. Nah, ini adalah review Serangkai Satu untuk film Kosa Gelap. Jelangkung Jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Oke, film Kosa Gelap ini bercerita tentang dua remaja yaitu Kayla dan Cila yang bermain jailangkung di makam ayah dari Kayla ya. Yang mana Kayla ini kenapa dia memainkan jailangkung ya, karena dia kangen sama ayahnya satu, yang kedua dia pengen minta tolong ke ayahnya untuk menggagalkan ibunya untuk nikah lagi dengan calonnya gitu. Yang mana si Kayla ini nggak suka gitu dengan cowok dari ibunya yang ibunya ini gitu. Ya akhirnya pada saat mereka memainkan jelangkung, malah justru itu menarik kekuatan jahat merasuki si Kayla itu gitu. Dan ya sampai nanti akhirnya ya terjadi proses exorcism. Mungkin secara simpelnya seperti itu gitu ceritanya, berkaitan dengan ya permainan jelangkung. Ini menurutku bagus gitu. Aku nggak tahu ya seberapa akurat ini dengan kisah nyatanya, cuman pemilihan jelangkung menurutku udah paling yang tepat sih. Kalau di luar negeri kan kayak ada Ouija atau mungkin permainan-permainan lainnya gitu, tapi kalau di Indonesia jelangkung menurutku udah yang paling deket lah gitu dengan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Nah, sampai kemudian ya tadi ada teror-teror mengancam nyawa dari Kayla, Cila dan juga keluarga dari Kayla juga, sampai nanti ya adanya dua orang pastor, yaitu yang diperankan oleh Jerome Kurnia sebagai Pastor Thomas dan juga Lukman Saldi sebagai Pastor Rendra. Di sini ada konflik lagi, ternyata si Pastor Thomas yang diperanin oleh Jerome Kurnia ini juga ya punya masalah sendiri, karena untuk menjadi orang yang melakukan exorcism atau yang kalau di Islam meruqyah itu dia harus menerima dosa-dosa mereka. Karena kan yang namanya iblis, kalau kalian suka nonton film horor luar negeri yang sifatnya exorcism kayak Conjuring gitu ataupun The Nun gitu kan, pastor itu kan juga kadang digoda gitu oleh iblisnya itu gitu. Jadi mungkin memainkan dosa-dosa pastor lamanya. Nah, ini yang terjadi di pastor yang di Jerome Kurnia ini. Dia punya masa lalu di mana ibu dan juga adik perempuannya itu meninggal dalam kecelakaan yang menggoyahkan iman dari si Pastor Thomas ini yang diperankan oleh Jerome Kurnia gitu ya. Ya, nanti akan ada perjalanan gimana si Pastor Thomas itu kemudian memaafkan dirinya sendiri gitu, sampai ya kemudian proses exorcism ke sosok ataupun karakter Kayla itu sendiri. Sebenarnya kalau ngobrol secara premis ini umum sih sebenarnya kalau dalam proses exorcism gitu, maksudnya ini tuh udah beberapa film exorcism western gitu yang premisnya sebenarnya kayak gini gitu, dimana dia nggak suka istilahnya orang tuanya cerai gitu, terus dia kangen sama ibunya atau kangen sama ayahnya, melakukan permainan bodoh gitu yang berkaitan dengan hal mistis itu, sampai kemudian menarik makhluk-makhluk untuk bisa akhirnya mengganggu dia atau merasuki dirinya kayak gitu. Tapi yang menarik memang ya sekali lagi karena ini adalah film exorcism pertama di Indonesia. Nah, tapi yang perlu aku garis bawahi untuk film ini secara review aku tanpa spoiler, film ini menurut aku masih banyak hal yang mungkin bisa ditambahkan. Tapi memang secara actingnya aku nggak nemuin masalah sih, karena beberapa aktornya juga Lukman Sardi, Jerome Kurnia itu juga udah banyak banget filmnya gitu.
Astrid juga lumayan di sini peran ibunya, walaupun masih ada poin-poin yang menurut aku masih kurang dapet gitu chemistry antara ibu dan juga anak ini dan juga Kayla. Bahkan Freya JKT48, Freya Jayawardena aja di sini menurutku aktingnya juga udah bagus gitu. Maksudnya untuk seorang pendatang di layar lebar, aktingnya bukan yang jelek tapi juga bilang bagus banget juga enggak. Maksudnya ya udah masih enak aja gitu untuk ditonton. Jadi kalau kalian fansnya Freya mungkin ya kalian juga akan puas gitu nonton film, karena memang aktingnya ya oke gitu, nggak yang jelek atau apa, tapi ya oke, bagus tapi nggak yang bagus banget gitu. Nah kalau untuk setting tempatnya, menurut aku ini salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang kekurangan dari film ini sih. Jadi set tempatnya itu kurang megah aja sih. Aku bilang film ini tidak ada yang terlalu spesial gitu dari film mengangkat tema eksorsisme ini. Sampai pertengahan film loh, nggak ngobrolin soal edit film, tapi aku bisa katakan emang dari sinematografinya gitu, kemudian dari pengambilan gambar, set tempat, lokasi dan lain-lain, menurutku masih sebatas aman, nggak jelek tapi kurang wah untuk sekelas film layar lebar gitu, yang mana kalau kita kemarin nonton Sumala itu udah bagus banget sinematografinya, set lokasinya. Lembayung itu juga aku suka, set lokasinya believable, grading warnanya. Dan di sini tuh malah oh ya, grading warnanya juga di sini menurutku biasa aja gitu, nggak yang apa ya, kalau kita nonton kayak film-film exorcism western tuh entah kenapa kalau ngambil setting gereja gitu tuh shootnya atau tempatnya itu kayak keren gitu loh, kayak megah, keren. Terus footage kayak transisi, ngambil video gerejanya doang gitu untuk transisi dari satu adegan ke adegan lain, itu tuh megah, keren, dan scoringnya mencekam. Tapi kalau di sini tuh memang biasa aja gitu, nggak jelek tuh, aku nggak bilang nggak jelek ya, cuman maksudnya biasa aja, nggak ada yang wah banget, nggak ada yang spesial banget kayak gitu. Jadi aku mungkin kalau untuk aku kasih skor 6,5/10 sih untuk film Kuasa Gelap ini, untuk mid score aku gitu untuk ini. Dan buat kalian nih yang belum nonton, silahkan kalian tonton aja, mungkin experience-ku dengan kalian berbeda. Tapi kalau kalian udah nonton atau kalian penasaran review spoiler aku sampai akhir, mari kita masuk ke review spoiler untuk film Kuasa Gelap. Saya perintahkan untuk segera pergi. Oke, kita review untuk film Kuasa Gelap. Nah, kalau tadi aku udah ngobrolin beberapa poin, ini aku mau menekankan lagi, secara acting nggak ada yang bermasalah, semuanya bagus. Ya mungkin masih ada minus-minus kurang dikit, tapi nggak yang mengganggu secara keseluruhan gitu, masih enjoy banget buat ditonton. Actingnya memang kurang aja sih chemistry antara ibu dan anak ini, Kayla dan juga ibunya, kemudian chemistry antara si Pastor Thomas dan juga yang diperanin oleh Lukman Sardi itu juga chemistry-nya menurutku kurang dapet gitu. Si Pastor Rendra itu juga menurut aku masih kurang kuat chemistry-nya sebagai orang yang bekerja sama dalam proses exorcism ini. Kemudian kekurangan kedua memang di ini, masalah perubahan emosi, perubahan karakter dari salah satunya ya si Pastor Thomas itu gitu, karena dia kan awalnya dikasih kebimbangan terkait peristiwa yang menimpa keluarganya gitu, sampai akhirnya kan dia memutuskan untuk resign, katakanlah keluar lah dari gereja menjadi pastor. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri, tapi karena keadaan kemudian dia akhirnya ikut exorcism yang pertama. Setelah exorcism pertama dia tetap kekeh memutuskan untuk mundur gitu, tapi terus tiba-tiba di bagian akhir gitu, tanpa ada kayak turning point-nya, dia akhirnya memutuskan untuk menggantikan Pastor Rendra untuk melakukan exorcism sendiri gitu. Itu yang menurut aku nggak ada turning point-nya gitu, karena kalau kita ngelihat film exorcism western itu juga banyak gitu yang kita dilihatin pastornya itu punya dosa masa lalu yang dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri, mungkin karena melakukan kesalahan atau kejahatan atau apa gitu, sampai ya dia waktu melakukan exorcism itu masih kayak dihantui, merasa bersalah, akhirnya ya prosesnya nggak bisa lancar gitu. Tapi selalu ada turning point sampai yang akhirnya oke, aku bisa sadar, bisa memaafkan diriku dan melakukan itu dengan benar gitu. Tapi kalau di film ini sayangnya itu yang nggak ada gitu. Minimal tuh ya adalah apa ya, mungkin bisa diberikan kaitan si pastor ini dengan si karakter Kaylanya. Harusnya mungkin di awal diperlihatkan lebih banyak lagi interaksi mereka di sekolah gitu. Mungkin dia akhirnya kasihan banget ketika Kayla yang di sekolah itu periang seperti apa, tapi ternyata setelah terjadinya si Kayla ini kesurupan,
menjadi hancur keluarganya segala macam atau apa yang bikin dia benar-benar kasihan banget gitu, akhirnya dia mau nolong. Tapi kalau di sini tuh hubungan si pastor ini dengan Kayla itu kurang kuat diceritakan, digambarkan, tapi kok kayak dia rela untuk rencana dia yang awalnya mau resign atau mau keluar dari menjadi pastor itu tiba-tiba oke, aku ingin lanjut untuk melakukan proses eksorsisme ini. Itu yang nggak dapat aja aku dari sosok pastor Thomas ini gitu, untuk melanjutkan apa ya prosesnya itu tuh yang turning point-nya itu yang kedua. Kalau yang pertamanya kan karena terpaksa karena ya mau dibantu proses resign-nya gitu sama pastor yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau yang keduanya itu yang turning point-nya yang aku nggak dapat gitu. Kemudian dari setting tadi aku udah sempat bilang kalau di beberapa film western itu kalau kita ngobrol soal set lokasi di gereja atau tempat-tempat sekolah Katolik atau gitu, itu biasanya ada footage yang keren gitu yang bisa ditampilkan tuh, entah shootnya dari bawah atau dari apa, tapi keren gitu ngelihat gerejanya ataupun scoring musiknya. Tapi kalau di sini itu menurutku masih kurang gitu. Jadi waktu shoot gereja yang dari luar ada beberapa footage itu malah kayak bangunan biasa aja gitu, kita kayak terasa feel imannya yang kuat banget. Biasanya ada kayak feel dorongan iman gitu kalau ngelihat shoot kayak gitu. Misalnya kalau agama Islam kan mungkin shootnya berarti masjid itu, tapi kalau ini kan karena setnya Katolik berarti gerejanya dibikin apa gitu, shootnya megah. Itu yang jadi masalah, film ini kurang megah aja dari shoot lokasinya, setting lokasinya. Sekolahnya sebenarnya udah bagus, cuman kayak kurang aja, entah ya banyak harus detail-detail yang mungkin bisa kreatifnya bisa lagi ditingkatkan lagi untuk membangun setnya sendiri sih. Set rumahnya juga menurutku standar aja sih, maksudnya nggak ada yang dibikin gimana gitu. Set kayak kamar tidurnya, karena itu untuk proses eksorsismenya juga menurutku simple banget gitu. Kurang ya apa intinya di film itu kurang megah aja aku kerasanya gitu. Bahkan grading warnanya pun di sini kayak seadanya, bahkan menuju akhir itu malah gradingnya aku malah ngelihatnya kayak sekelas FTV sinetron gitu. Apalagi waktu proses eksorsisme yang terakhir itu sebenarnya si sutradaranya itu udah berusaha membuat eksorsismenya itu megah di bagian akhir. Cuman waktu kameranya itu muter itu sebenarnya udah bagus tuh. Kamera muter, terus efek angin, efek air gitu itu udah bagus. Tapi kelamaan muter terus gitu. Maksudnya harusnya lebih kreatif untuk ngambil shoot-shoot lain yang sama megahnya, tapi nggak gitu. Itu tuh kayak muter berkali-kali sampai teman-teman aja bilang ini kok kebanyakan muter jadi pusing ngelihatnya. Ya aku juga bilang muternya udah bagus, udah bisa bikin megah, tapi kelamaan gitu. Itu aja yang aku bisa bilang proses eksorsismenya itu yang menjadi daya tarik dari film ini itu kurang megah. Dan yang kedua tidak menjelaskan apapun. Ya mungkin menjelaskan sedikit, tapi banyak hal yang tidak dijelaskan di sini. Satu, tidak menjelaskan soal gimana iblis ini bisa masuk. Biasanya kalau di film-film tertentu itu ya dijelaskan gitu. Ya katakanlah permainan Jalangkung ini membuka orang untuk masuk. Kenapa bisa masuk? Kenapa kan banyak yang apakah gara-gara mereka juga tidak menutup permainan Jelangkung itu atau seperti apa gitu. Terus yang masuk ini siapa gitu. Kenapa si Kayla ini diganggu sampai segininya, apa yang sebenarnya terjadi, sosok yang ada di dalam itu apa, itu kayak nggak terlalu banyak digambarkan kayak gitu loh. Padahal kalau itu digambarkan lebih menarik lagi gitu, kayak ya intinya sebatas diceritakan aja lewat verbal gitu dari pastornya itu mungkin ngomong ke ibunya ini mungkin gara-gara ini, jadi lebih banyak setup yang dibangun, kayak sama kayak peralatan pastornya itu kan banyak ya untuk melakukan eksorsisme. Itu ada banyak banget kayak pusaka-pusaka, aku nyebutnya pusaka aja lah ya, intinya itulah ya, pusaka-pusaka itu untuk membantu proses eksorsisme, dan itu nggak dijelasin fungsinya apa aja atau itu barang apa aja. Kayak misalnya di film The Nun itu kan relik kunonya itu ada darah Yesus, nah itu kan oke lah, itu darah yang suci kayak gitu. Terus mungkin kalau di Conjuring ya dia cuma bawa kitab sama salib, ya itu masih umum. Tapi kalau di sini kan ada yang bentuknya lonceng, ada yang bentuknya kayak cairan, tuh harusnya itu diberikan penjelasan dikit gitu ketika si pastor yang ketika si pastor Thomas lagi belajar ya, mungkin bisa disampaikan ini tuh apa, ini apa, cara gunanya seperti apa. Nah itu bisa kita lebih percaya gitu dengan alat-alat itu gitu. Ketimbang di sini itu kayak itu gak dijelaskan, alat-alatnya cuma dipakai, jadi kita kayak ada sisi nggak percayanya gitu. Kok
bisa gitu dengan alat itu aja setannya bisa langsung berhenti, langsung teriak kayak gitu. Itu kan harusnya bisa lebih menjelaskan aja sih di bagian alat-alatnya. Jadi proses eksorsismnya jadi lebih meyakinkan. Terus apa yang sebenarnya terjadi dengan Kayla itu bisa lebih dieksplor lagi, dijelaskan. Jadi ya lebih panjang aja. Sama karakter Sheila juga harusnya mungkin preferensi aku aja sih salah satunya, diberikanlah scene dia ditakut-takutin juga gitu. Jadi nggak sebatas ini doang yang tiba-tiba mati bunuh diri. Itu menurutku sebenarnya satu bisa untuk memperpanjang durasi juga, dan juga bisa memperlihatkan keganasan dari si hantu ini gitu kan. Si sosok ini kan waktu di Kayla kan maksudnya nggak sampai ngebunuh apa, tapi kalau sampai Sheila kan sampai yang depresi banget sampai bunuh diri. Nah ini harusnya bisa dilihatin lah scene itunya kayak gitu. Itu sih. Ya sekali lagi film ini aku bilang nggak jelek, tapi ini menurutku standar aja, cara cerita bisa diikutin walaupun ceritanya sebenarnya tipis ya, terkait ini nggak ada tipu-tipu muslihat atau apapun. Tadi yang minus memang salah satunya di karakternya Pastor Thomas itu ya, tiba-tiba switchnya kayak cepet banget tanpa ada turning point dia untuk berubah pikiran kayak gitu tuh yang kurang. Build up karakternya, yaitu build up karakter, terus chemistry karakter ibu dan anaknya juga menurut aku masih kurang dapat aja gitu. Karakter ibu dan anak ini kurang bisa digambarkan aja. Terus ya tadi beberapa shootnya dan juga sinematografinya menurutku masih standar aja, sehingga yang kurang megah sih aku melihatnya. Jadi ya semoga nanti kalau misalkan ada film-film berikutnya berkaitan dengan exorcism di Indonesia, ini bisa udah ngebuka lah salah satunya ya, bisa lebih dipikirkan lagi terkait setupnya, setting lokasinya, yang padahal di Jakarta kan juga ada gereja katedral tuh yang kalau di luar megah banget, kayak di luar negeri itu juga harus bisa gitu, bagus itu untuk ngambil footage itu, atau mungkin setting tempat di situ kan juga bagus. Ya harusnya lebih banyak yang bisa dieksplor untuk diperlihatkan ke kita yang udah keseringan nontonnya film-film horor yang settingnya desa, rumah sakit, kos-kosan gitu. Nah ini kan bisa ada gereja, itu kan keren ya. Jadi final score aku mungkin tetap kasih 6,5/10. 6,5 dari per 10. Aku nggak bisa lebih dari 6,5 karena memang film ini menurutku masih banyak banget kekurangan yang bisa ditambal, dan film ini terlalu singkat untuk cerita yang sebenarnya bisa lebih dieksplor lagi. Jadi ya itu saja mungkin review dari Straka Sound Channel. Mungkin kalau misalnya kalian ada masukan, kritik, saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Nantikan review dari Straka Sound Channel untuk film-film yang lain ataupun konten-konten yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.